Kamu adalah anggota klan Xiao? Pedang yang berisi bau darah yang pekat tiba-tiba berhenti setengah kaki di atas kepala Xiao Yan. Mata Sain Sui Dao ketakutan saat dia menatap dahi Xiao Yan. Suaranya sebenarnya mengandung rasa takut. Telapak agung penciptaan surga, yang dengan cepat berkumpul di telapak tangan Xiao Yan, juga berhenti karena tindakan aneh Sain Sui Dao. Xiao Yan mengerutkan kening, dan jari kakinya menempel di tanah saat tubuhnya dengan cepat menarik diri. Dia bertanya, bagaimana kamu tahu? Mata Sain Sui Dao menatap tajam ke alis Xiao Yan. Tato klan yang terlihat sebagian yang muncul di tempat itu sebelumnya telah benar-benar lenyap. Namun, hatinya paham betul bahwa tato klan ini sudah pasti tak asing baginya karena tato klan ini tampil sama menakutkannya dengan setan dalam ingatannya yang jauh. Bukankah semua anggota klan Xiao sudah mati? Sain Sui Dao bergumam. Matanya tanpa sadar menyapu ke bagian terdalam dari makam surgawi ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Ketakutan yang dalam melintas di matanya. Apa yang terjadi? Gu Qingyang, Sun Er, dan yang lainnya juga bergegas ke sisi Xiao Yan saat ini. Mereka memandang Sain Sui Dao, yang tiba-tiba berhenti menyerang, saat mereka bertanya dengan suara lembut penuh keraguan. Saya tidak yakin, Xiao Yan menggelengkan kepalanya, tapi dia tidak meninggalkan kehati-hatian di dalam hatinya. Kekuatan seorang elit Ban Sheng terlalu kuat. Bahkan dengan banyak dari mereka bergandengan tangan, masih sangat sulit untuk menghadapinya. Jika mereka ceroboh, bahkan mungkin seluruh kelompok mereka mati di sini. Gu Qingyang juga mengerutkan kening saat mendengar ini. Sain Sui Dao ini mungkin hanya tubuh energi, tetapi masih memiliki kecerdasan dan ingatan ketika masih hidup. Apa yang menyebabkan dia merasa takut seperti itu? Anak kecil ini sebenarnya adalah anggota dari klan Xiao itu, mengingat kemampuan luar biasa dari orang itu, dia pasti merasakan kalau anak kecil ini memasuki makamnya. Jika saya membunuhnya, saya akan kesulitan melarikan diri dari keinginan membunuh orang itu di masa depan. Mata Sain Sui Dao dengan cepat berkedip. Sesaat kemudian, aura berdarah yang menyebar ke seluruh tubuhnya perlahan ditarik. Tangannya diayunkan dan pedang itu menghilang. Dia melirik Xiao Yan dan memerintahkannya dengan agak enggan, pergi. Anggap saja dirimu beruntung kali ini. Kelompok Xiao Yan tercengang mendengar kata-katanya. Mereka bertukar pandang satu sama lain. Mereka tidak mengerti mengapa orang ini tiba-tiba berubah pikiran. Jalan ke barat dari sini. Jalan sempit ini adalah tempat berkumpulnya banyak ahli. Anda harus dapat menghindari sebagian besar dari mereka jika Anda berjalan ke barat dan Anda akan mencapai tujuan Anda. Sain Sui Dao berbicara agak tidak sabar saat melihat ekspresi terperangah semua orang. Terima kasih banyak tetua. Xiao Yan bertukar pandang dengan Gu Qingyang dan yang lainnya. Setelah itu, dia buru-buru menangkupkan tangannya dengan hormat ke Sain Sui Dao. Selanjutnya, mereka perlahan mundur. Dou Qi di tubuh mereka tetap dalam keadaan di mana bisa meletus kapan saja. Hanya setelah mundur lebih dari 100 meter dan melihat bahwa Sain Sui Dao tidak melakukan apapun, mereka menghela nafas lega di dalam hati mereka. Mereka dengan cepat berbalik dan bergegas lebih dalam. Sain Sui Dao memperhatikan kelompok Xiao Yan saat mereka pergi dengan cepat. Baru setelah itu dia mengerutkan kening. Matanya melihat ke arah bagian terdalam dari makam surgawi saat dia bergumam pada dirinya sendiri, HMPH, kamu berhutang budi padaku kali ini. Anda setidaknya harus melepaskan saya ketika Anda datang dan membersihkan tempat di masa depan, kan? Orang itu, dia benar-benar aneh. Sebelumnya, dia dipenuhi dengan keinginan untuk membunuh, tapi kemudian dia tiba-tiba berubah menjadi orang yang baik dalam sekejap. Kabut energi menyebar ke seluruh negeri. Beberapa tokoh dibolak-balik. Gu Hua melirik ke belakangnya sebelum berbicara dengan cemberut. Dia tampaknya bisa mengidentifikasi bahwa aku adalah anggota klan Xiao. Mata Xiao Yan dengan hati-hati menyapu sekelilingnya saat dia menjawab secara acak. Setiap kali auramu melambung, tato klan-klan Xiao muncul di dahi Anda. Dia adalah mantan ahli top. Bagaimana bisa dia tidak mengenalinya? Gu Qingyang tersenyum dan menjawab. Apa? Tubuh Xiao Yan berhenti saat mendengar ini. Dia menoleh dengan wajah terkejut dan bertanya, tato klan apa yang saya miliki?
Apa kamu tidak tahu? Kelompok Guking yang juga terkejut saat melihat Xiao Yan tampak lebih bingung dibandingkan dengan mereka. Guking yang berkata, tato klan ini sepertinya hanya bisa muncul sementara. Ini menghilang cukup cepat, secara masuk akal, Anda bahkan tidak boleh memiliki tato klan. Tato klan bergantung pada kekuatan garis keturunan yang akan diaktifkan. Namun, kekuatan garis keturunan klan Xiao telah benar-benar habis. Xiao Yan mengerutkan kening. Bagaimana dia bisa memahaminya sendiri? Dahinya memiliki jejak api di atasnya, dan tanda nyala api ini secara bertahap memucat setelah dia berhasil menelan api pendingin tulang. Adapun tato klan apapun, dia pasti belum pernah melihatnya sebelumnya. Saat auraku membumbung tinggi, aku menggunakan api langit 3 perubahan misterius. Namun, apa hubungannya itu dengan tato klan Xiaoku? Banyak misteri terlintas di benak Xiao Yan, tetapi dia tidak menemukan jawaban sedikit pun. Ini menyebabkan kerutannya menegang. Sain Sui Dao sebelumnya takut dengan tato klan Xiao. Hal ini bahkan tidak memiliki kekuatan sedikit pun. Xiao Yan sedikit bergumam. Sebuah pikiran terbang melalui hati Xiao Yan. Alasan dia melepaskan kita kemungkinan besar karena hal lain. Terlebih lagi, hal ini pasti terkait dengan tato klan-klan Xiao. Namun, apa yang terkait dengan tato klan Xiao di makam surgawi yang dapat menghalangi Sain Sui Dao, yang memiliki kekuatan Ban Sheng? Itu Xiao Xuan. Sun Er di samping tiba-tiba mendapat jawaban. Xiao Yan masih baik-baik saja saat kata-kata ini diucapkan. Namun, aura dingin merembes dari bawah kaki kelompok Guking Yang. Xiao Xuan telah meninggal selama bertahun-tahun. Bagaimana dia masih bisa menakuti Sain Sui Dao ini? Makam surgawi sangat misterius. Karena seorang elit Ban Sheng seperti Sain Sui Dao dapat bertahan hidup melalui segala cara dan memiliki semangat sejak dia masih hidup, dapatkah penatua Xiao Xuan, yang mencapai puncak kelas Dou Sheng, juga mengandalkan metode ini untuk bertahan hidup? Sun Er perlahan menjelaskan alasannya. Kelompok Guking yang tidak bisa berkata-kata. Mata mereka segera beralih ke Xiao Yan. Meskipun ekspresi Xiao Yan tetap tenang, mereka masih bisa merasakan bahwa hatinya sangat berfluktuasi saat ini. Ayo pergi. Semua misteri ini akan terpecahkan saat kita mencapai tujuan. Xiao Yan menjawab dengan lembut. Kecepatan tubuh mereka tiba-tiba meningkat. Dia berubah menjadi garis hitam buram yang dibebankan ke kabut energi samar. Sun Er dan yang lainnya bertukar tatapan di belakangnya sebelum segera mengikuti. Selama perjalanan berikutnya, kelompok Xiao Yan mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Sain Sui Dao kepada mereka. Tubuh energi yang mereka rasakan menjadi lebih kuat. Ada beberapa yang bahkan lebih kuat dari Sain Sui Dao. Namun, beruntung kelompok Xiao Yan telah menghindari pemindaian para ahli ini dengan mengikuti celah antara wilayah tubuh energi. Jadi, mereka tidak terhalang di sepanjang jalan. Kita seharusnya benar-benar memasuki wilayah terdalam dari makam surgawi. Kelompok Xiao Yan mengandalkan medan berbatu yang kacau untuk menyembunyikan diri. Mereka beristirahat sejenak sebelum Guking yang melihat ke bagian tergelap terdalam dan menyuarakan pikirannya. Memang layak menjadi tempat paling berbahaya. Badan energi di sekitarnya tampak terlalu menakutkan. Bahkan tubuh energi bintang 9 hanya bisa menjadi penjaga. Guhua tertawa getir. Berada di tempat di mana banyak ahli berada, mereka akhirnya menemukan betapa lemahnya mereka. Mereka adalah eksistensi yang banyak dipandang oleh banyak anggota klan muda dari klan Gu di alam Gu. Namun di sini, mereka tampak seperti keberadaan semut. Mereka perlu berhati-hati bahkan saat berbicara. Yang lain hanya bisa tersenyum tanpa daya ketika mereka mendengar kata-katanya. Tempat ini bukanlah tempat yang seharusnya mereka datangi. Mampu mencapai sejauh ini sudah melebihi harapan mereka. Berdasarkan kecepatan kita harus mencapai makam Xiao Xuan yang tercatat dalam buku kuno segera. Sun Er memandang Xiao Yan dan dengan lembut memberitahunya. Jalur ini masih cukup mulus. Sepertinya Sain Sui Dao telah memberi kami banyak bantuan. Namun, tempat ini memang terlalu berbahaya. Kita harus segera bergerak. Xiao Yan mengangguk dan segera mendesak. Iya. Yang lain setuju dengan kata-kata ini. Mereka buru-buru berdiri.
Ketika mereka baru saja bangun dan bersiap untuk sekali lagi bergegas dalam perjalanan mereka. Namun, suara angin kencang tiba-tiba muncul di depan mereka. Segera, dua sosok hitam perlahan mendarat di atas batu besar. Mereka mengabaikan semua orang dari atas. Mata mereka berisi ejekan seperti kucing yang bermain dengan tikus. Xiao Yan, kecepatanmu benar-benar sedikit terlalu lambat. Ekspresi kelompok Xiao Yan tiba-tiba berubah saat mereka mendengar tawa berbahaya ini. Mereka tiba-tiba mengangkat kepala dan melihat kedua sosok di kejauhan. Wajah mereka sedikit merosot. Hun Ya, Hun Li. Hehe, aku bertanya-tanya siapa itu. Sebenarnya kalian berdua anjing tunawisma, yang telah melarikan diri sebelumnya. Mengapa Anda memiliki keberanian untuk tampil sekarang? Gu Hua begitu saja mengejek kedua sosok itu ketika dia melihat mereka. Xiao Yan yang berwajah suram diam-diam memberi isyarat tangan saat Gu Hua mengucapkan kata-kata ini. Dua Hun Ya telah bersembunyi dari mereka. Mengingat kekuatan mereka, dari mana mereka akan mendapatkan nyali untuk tampil secara terbuka di depan kelompok Xiao Yan? Sesuatu yang tidak biasa pasti berarti ada sesuatu yang salah. Karena keduanya berani muncul, sepertinya mereka memiliki sesuatu untuk diandalkan. Tenang, orang yang akan menjadi tunawisma yang tersesat kali ini pasti adalah kamu. Anehnya Hun Ya tersenyum menghadapi ejekan Gu Hua, lalu Hun Li dan dia perlahan mundur. Ketika mereka mundur, dua orang tua berpakaian abu-abu yang tampak menyeramkan diam-diam muncul di depan mereka dengan cara seperti hantu. Dou Sheng. Perasaan bahaya yang tak terlukiskan segera muncul di dalam hati mereka ketika mereka melihat dua lelaki tua berpakaian abu-abu ini muncul. Saat ekspresi kelompok Xiao Yan berubah, mata Hun Ya menjadi semakin gelap dan dingin. Dia dengan aneh tertawa, apakah kamu merasa bahwa semuanya telah berubah? Hubungan antara pemburu dan yang diburu ini tampaknya mulai berubah. Kelompok Xiao Yan mengabaikan ejekan anehnya. Mata mereka menatap dua pria tua berpakaian abu-abu di depan Hun Ya. Meskipun tubuh kedua orang ini tidak berbeda dari orang biasa, mata mereka dipenuhi dengan ketidakpedulian tanpa emosi. Kelompok Xiao Yan masih bisa merasakan bahwa kedua orang tua ini adalah tubuh energi. Di mana kedua bajingan ini menemukan tubuh energi Dou Sheng? Mengapa ahli seperti itu membantu mereka? Gu Hua mengerutkan kening dan mengutuk dengan lembut. Gu Zhen menatap kedua tetua itu. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya sambil berkata, karena kedua orang ini adalah anggota klan Hun. Meskipun mereka telah mati, roh mereka tetap ada karena makam surgawi. Sepertinya kedua orang ini telah bersiap. Gu Qing yang perlahan mengangguk. Dia menyuarakan pikirannya, mari berpisah dan lari. Dua Dou Sheng. Meskipun mereka hanya tubuh energi, kita bukan tandingannya. Kami tidak akan memiliki peluang kemenangan sedikit pun jika kami melawan mereka secara langsung. Semua orang terdiam saat mendengar kata-katanya. Tidak disangka bahwa mereka akhirnya akan mengikat diri mereka sendiri sengsara ini karena dua gelandangan tunawisma ini. Mereka harus melalui berbagai kesulitan untuk sampai di sini. Klan Xiao, sebenarnya belum dimusnahkan, ya. Mata acuh tak acuh pria tua berpakaian abu-abu berhenti di Xiao Yan. Dia berbicara saat semua orang diam. Penatua Hundiao, klan Xiao sudah tidak ada lagi. Namun, orang ini mengandalkan dirinya sendiri untuk mencapai ketinggian ini. Oleh karena itu, Anda harus melenyapkannya kali ini. Kalau tidak, klan Xiao mungkin akan benar-benar pulih. Hun Ya dengan hormat menjelaskan situasinya padanya. Dia tidak mengandalkan kekuatan garis keturunan, ya, kejutan melintas di mata penatua Hundiao ketika dia mendengar ini. Dia segera mengangguk dan berkata, karena ini masalahnya, dia memang harus disingkirkan. Baiklah, jangan bicara lagi. Bunuh mereka dan cepat pergi. Tempat ini terlalu dekat dengan daerah itu. Hal-hal mungkin berubah jika kita menunda. Penatua berpakaian abu-abu lainnya mengerutkan kening dan berbicara dengan suara yang dalam. Mata Hundiao berbinar ketika dia mendengar kata-kata sesepuh lainnya, menyebabkan dia mengangguk. Kakinya perlahan melangkah ke depan. Saat kakinya melangkah ke depan, ruang itu sendiri berfluktuasi secara intens. Riak spasial melingkar menyebar dari bawah kakinya.
Melarikan diri. Guking yang berteriak pelan saat melihat Hun Diao bergerak. Tubuhnya memimpin saat dia berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke kiri. Xiao Yan dan yang lainnya juga bergegas pergi sendiri pada saat bersamaan. Arah mereka semua berbeda. Mengunci. Penatua berpakaian abu-abu, yang belum bertindak, tersenyum dingin saat melihat kelompok Xiao Yan melarikan diri. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya, dan semua suara dalam jarak ribuan kaki tiba-tiba berhenti. Waktu sepertinya terhenti seiring dengan itu. Sosok kelompok Xiao Yan berubah menjadi patung di dalam ruang yang diam ini. Mata mereka yang berputar menunjukkan kengerian. Apakah ini kekuatan elit asli Dou Sheng? Mereka dapat mengontrol ruang apapun sesuka hati. Di dalam ruang ini, waktu atau ruang itu sendiri dapat dimodifikasi oleh mereka. Hun Ya tanpa sadar tertawa saat melihat kelompok Xiao yang dipaksa berhenti. Jika mereka bisa membuat semua orang ini tetap di sini, celah besar akan muncul dalam generasi muda klan Gu. Ini akan menjadi pukulan besar bagi klan kuno seperti klan Gu jika mereka kehilangan darah berharga semacam ini. Bang! Sementara emosi senang muncul di dalam hati Hun Ya, api keemasan yang sangat panas tiba-tiba meletus di dalam ruang yang diam. Nyala api muncul seperti burung phoenix yang bangkit dari abu. Energi yang meletus pada saat itu menghantam ruang yang diam ini sampai mulai bergetar. Bang! Api ungu coklat tiba-tiba meletus di ruang yang berfluktuasi karena letusan api emas. Saat suhu yang menakutkan meningkat, riak serangan yang telah diperkuat menyebabkan seluruh ruang menjadi tidak stabil. Dou Qi di dalam tubuh Guking Yang dan sisanya beredar ketika ruang menjadi tidak stabil. Mereka menggabungkan kekuatan mereka dan melepaskan diri dari kekangan mereka. Namun, mereka tidak berpisah dan melarikan diri lagi. Sebaliknya, mereka berkumpul dengan ekspresi serius. Setelah pertarungan sebelumnya, mereka mengerti bahwa melarikan diri tidak akan menghalangi dua elit Dou Sheng ini. Itu hanya akan menyebabkan perlawanan di pihak mereka berkurang. Hah! Kejutan melintas di mata dua pria tua berpakaian abu-abu itu ketika mereka melihat kelompok Xiao Yan mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk melarikan diri dari ruang yang sunyi. Anda memang memiliki beberapa kemampuan. Namun, ini tidak cukup. Hun Diao tertawa dingin. Dia melebarkan mulutnya dan awan hitam bergulung melonjak darinya. Mereka diaglomerasi menjadi piton hitam berukuran puluhan ribu kaki dengan suara gemuruh. Itu mengayunkan ekornya yang besar, dan kelompok Xiao Yan bisa mendengar suara berderak yang dipancarkan dari luar angkasa itu sendiri. Ruang kosong dihancurkan oleh serangan ular piton raksasa ini. Serangan menakutkan seperti itu menyebabkan ekspresi kelompok Xiao Yan menjadi jauh lebih buruk. Seorang elit Dou Sheng sangat menakutkan, dan ini hanya tubuh energi. Jika mereka menghadapi Dou Sheng asli, betapa menakutkannya pertempuran itu? Berkumpul. Perasaan bahaya yang kaya melonjak ke dalam hati Guking yang ketika dia melihat ular piton hitam besar itu saat menerobos ruang dan bersiul. Dengan kekuatannya, sangat sulit untuk memblokir serangan elit Dou Sheng. Perbedaan antara Sheng dan Zun begitu besar sehingga bisa membuat orang terheran-heran. Semua orang mengangguk ketika mereka mendengar teriakan rendah Guking Yang. Bahaya seperti kematian semacam ini adalah sesuatu yang bahkan Sain Sui Dao sebelumnya tidak memberi mereka ancaman serius. Jika mereka tidak bergandengan tangan untuk menghadapinya, mereka semua akan benar-benar mati di sini hari ini. Xiao Yan menghela napas dalam-dalam. Api langit tiga perubahan misterius dilepaskan olehnya. Energi terkumpul dengan cara seperti kilat di tangan kanannya. Ketika dihadapkan dengan ahli dengan kekuatan seperti itu, tidak ada dari mereka yang diberi waktu untuk melakukan pemanasan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan sedikit kesempatan untuk bertahan hidup. Sementara Xiao Yan melepaskan semua kekuatannya, Dou Qi di dalam tubuh Guking Yang, Sun Er, dan sisanya juga mulai melonjak. Tekanan kuat Dou Qi bertahan di samping mereka seperti angin puyuh, menghancurkan semua batu besar di sekitarnya. Telapak agung penciptaan surga. Titik cahaya hitam pekat muncul di telapak tangan Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Itu tiba-tiba menghantam kehidupan di ruang kosong di depannya. Telapak tangan mendarat di ruang kosong.
Kemudian bola cahaya hitam pekat dengan cepat muncul dan menyebar dengan cepat. Jari penghancur kesunyian. Sementara Xiao Yan telah melepaskan keterampilan Dou kelas Tian, Sun Er, Gu Qingyang, dan yang lainnya juga melepaskan keterampilan Dou yang sama. Itu adalah keterampilan Dou kelas Tian yang pernah dilepaskan Gu Yao saat itu, jari penghancur kesunyian. Jari hitam pekat yang sangat besar menerobos ruang di belakang mereka. Setelah itu, bola cahaya hitam dan jarinya bertabrakan dengan kejam dengan ular piton hitam besar yang telah merobek udara saat ditembakkan. Bang! Tabrakan yang menakutkan tersebut menghasilkan ledakan yang mengguncang bumi. Badai energi yang menakutkan menyapu dari titik tabrakan. Badai energi menyapu langit. Sosok hitam besar tiba-tiba keluar dari dalam. Itu dengan kejam membanting ke arah kelompok Xiao Yan. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah ekor ular dari ular piton raksasa itu. Meski ekor ular ini penuh luka, namun belum dihancurkan oleh kelompok Xiao Yan. Ekor ular membawa tekanan angin yang sangat menakutkan karena dengan kejam diayunkan ke arah kelompok Xiao Yan. Ledakan sonik yang tercipta menghancurkan tanah, membentuk lubang-lubang besar yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah pucat melonjak ke wajah kelompok Xiao Yan saat mereka merasakan kekuatan menakutkan dari ekor ular. Meskipun begitu banyak dari mereka menyerang pada saat yang sama menggunakan keterampilan Dou kelas Tian, mereka masih tidak dapat memblokirnya. Ayo pergi keluar. Gu Hua mengatupkan giginya. Tanah bergetar hebat di bawah ledakan sonik. Pada saat ini, sudah terlambat bahkan jika mereka ingin melarikan diri. Ekspresi Xiao Yan suram. Api surgawi di tangannya diedarkan. Dia juga sadar bahwa dia tidak punya pilihan lain selain berusaha sekuat tenaga. Ci! Sementara kelompok Xiao Yan bersiap untuk membalas, ruang di kejauhan berfluktuasi. Sesosok tiba-tiba muncul dan muncul. Dengan lambaian lengan bajunya, kekuatan lembut mengangkat kelompok Xiao Yan, menarik mereka ke bagian terdalam dari makam surgawi dengan kecepatan seperti kilat. Sain Sui Dao. Penguatan yang tiba-tiba menyebabkan kelompok Xiao Yan terkejut. Kejutan melonjak di wajah Xiao Yan saat melihat orang yang turun tangan. Tidak ada yang mengira Sain Sui Dao akan menyelamatkan mereka. Sialan. Dari mana bajingan ini berasal? Jika orang itu menemukan bahwa Anda terbunuh di sini, dia pasti akan mencuci semuanya dengan darah lagi. Sain Sui Dao itu mengabaikan kelompok Xiao Yan. Tubuhnya melesat saat dia mengutuk dengan ekspresi suram. HMPH, hanya Ban Sheng yang berani bertindak kejam di depan kita berdua? Apakah kamu mencari kematian? Perubahan tak terduga yang tiba-tiba mengejutkan duo penyerang itu. Mereka dengan cepat pulih dan tertawa terbahak-bahak. Mereka tiba-tiba membalikkan tubuh mereka dan berteriak, "Kunci!" Tubuh Sain Sui Dao tiba-tiba terhenti setelah tangisan marah dari keduanya terdengar. Kejutan juga melonjak ke wajah semua orang saat ini. Dua elit Dou Sheng memang berada pada level yang jauh dari apa yang bisa dia bandingkan. Kamu berani ikut campur dengan kemampuan kecil ini? Tim dua orang Hun Diao dengan dingin tertawa. Kaki mereka menginjak ruang kosong saat mereka muncul di depan Sain Sui Dao. Tangan mereka melengkung saat mereka dengan kejam membanting ke arah dadanya. Jika hanya satu kepalan tangan yang mendarat, Sain Sui Dao akan dihancurkan sampai tidak ada yang tersisa. Ci! Namun, tinju kelompok Hun Diao masih setengah kaki dari Sain Sui Dao saat mereka tiba-tiba berhenti. Siapa ini? Ekspresi dua Dou Sheng berubah saat mereka berteriak dengan marah setelah tinju mereka dihentikan. Sepertinya masih ada anggota klan Hun yang tersisa di makam surgawi ini. Suara samar yang dipenuhi dengan aura kuno perlahan bergema di segala hal saat teriakan marah dari duo Hun Diao terdengar. Ruang di mana duo Hun Diao diam mulai runtuh saat suara ini terdengar. Xiao Xuan. Ekspresi ketakutan muncul di wajah Hun Diao dan sesepuh lainnya saat mereka mendengar suara ini.